Dan kali ini rekan-rekan kita memang akan membahas sedikit banyaknya terkait keprihatinan kita atas apa yang terjadi di Kaltim. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini beberapa waktu yang lalu memang terjadi gelombang demo yang sangat-sangat besar. Bahkan ini bisa dikatakan dengan kata mencekam lah. Kenapa rekan-rekan? Karena memang ternyata ini kejadian demo tersebut, gerakan masyarakat yang sangat besar, memang dipicu oleh beberapa kontroversial dari gubernur itu sendiri, termasuk anggaran mobil dinas yang sampai 8M lebih, yang tentu saja mematik gelombang gejolak politik. Karena rekan-rekan, di saat ini memang masyarakat berharap anggaran tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan nyata seperti misalnya perbaikan infrastruktur dan lain semacamnya, yang tentu saja nanti manfaat dan dampaknya akan dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Dan memang banyak pihak yang menyatakan bahwa Gubernur Kaltim ini tidak ada salahnya belajar ataupun melihat kepada Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang kerap kali Pak Wakil Presiden ini rekan-rekan tampil dengan sangat sederhana, tidak berlebihan, dan memang ini seolah memberikan contoh kepada para kepala daerah, kepada para pejabat lainnya untuk memang tampil sederhana dan tidak menonjolkan kemewahan, tapi menonjolkan bukti kinerja yang memang dirasakan secara langsung oleh rakyat. Nah, memang kita setuju rekan-rekan, kalau kita lihat perbandingan antara mobil dan lain semacamnya, ini kan waduh, untuk sekelas gubernur sangat-sangat mahal dan tinggi, tapi angka yang mahal tersebut bisa diperdebatkan lagi sebenarnya jika memang infrastruktur wilayah tersebut ataupun provinsi tersebut semua sudah memadai, ya kenapa tidak membeli mobil yang memang terbilang sangat mahal. Tapi ini kan gelombang kritik itu terjadi ketika memang wilayah tersebut dinilai memerlukan perhatian-perhatian secara anggaran, perbaikan infrastruktur dan lain semacamnya. Kalau misalnya dengan alasan ini memperbaiki jalan akan sangat mahal, lantas kenapa kok dana segitu besarnya dialokasikan kepada mobil yang tentu saja dirasakan manfaatnya ya oleh gubernur itu sendiri, meskipun kita rakyat bisa melihat secara langsung baik di sosial media. Namun rekan-rekan, yang paling penting itu kan manfaat dan dampak untuk rakyat. Jadi jangan hanya enak dilihat, tapi kalau nihil manfaat ya untuk apa? Nah, memang ada beberapa kontroversi yang ternyata memang dinilai menjadi luapan emosi massa. Nah, kita memang telah merangkum beberapa poin penting. Yang pertama, anggaran mobil dinas kita telah bahas tadi rekan-rekan. Kemudian dari respon komentar soal marwah daerah, pernyataan yang menyinggung perlunya kendaraan layak demi menjaga marwah daerah ikut memicu perdebatan publik karena dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tentu saja telah digaungkan oleh pemerintah pusat oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Padahal oleh Mas Wapres itu sendiri rekan-rekan, ini sudah diingatkan bahwa tidak ada visi dan misi lain selain visi misi Pak Presiden Prabowo Subianto. Tapi ini kenapa kok seolah melawan ya rekan-rekan? Saya tidak menyebutkan secara gamblang melawan, tapi ini kok seolah bertolak belakang. Ketika Pak Presiden dan Pak Wapres berbicara soal efisiensi, ini malah membeli barang yang kalau saya katakan mohon maaf sangat-sangat mahal sekali. Nah, ditambah itu rekan-rekan, meskipun kita tahu ini yang menjadi perdebatan adalah Gubernur Kaltim, tapi ini kan seolah sudah menjadi isu nasional karena adanya penyebaran sosial media itu. Nah, kemudian muncullah kritik-kritik dari warganet. Lalu rekan-rekan, ini juga ada sorotan renovasi rumah jabatan. Anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur juga ikut diperdebatkan publik. Walaupun Pemprov pada akhirnya memberikan klarifikasi soal rincian tersebut karena lagi-lagi anggarannya itu cukup mahal rekan-rekan.
bahkan sangat-sangat mahal, nanti kita tampilkan datanya. Lalu ada isu tim ahli dan birokrasi. Beberapa kebijakan terkait tim ahli gubernur serta komunikasi memang turut menuai kritik dalam sosial media dan forum warga. Jadi artinya kali ini kan gejolak ataupun gelombang kemarahan rakyat tentu saja tidak bisa dibendung. Namun yang kita perlu perbaiki di sini harus kita berfokus kepada solusi. Artinya rekan-rekan, ini pemimpin daerah tentu saja harus mendengar aspirasi rakyat maunya seperti apa dan maunya arah kemana. Dan kemudian untuk kritikan mobil dinas dan anggaran-anggaran mahal lainnya, tentu saja ini menjadi sorotan publik karena rekan-rekan, kita semua tahu di kepemimpinan yang ada saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka mengedepankan efisiensi anggaran. Ingat, kata kuncinya efisiensi dan anggaran, bukan pemotongan anggaran. Artinya, anggaran itu wajib dikeluarkan, harus dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan yang memang memiliki aspek manfaat yang tinggi untuk rakyat. Jadi, jangan hanya segelintir saja. Misalnya yang pada saat ini menjadi sorotan, ini kan infrastruktur jalan, rekan-rekan. Ya, tentu saja ini kan jalan dirasakan setiap hari oleh rakyat, oleh masyarakat. Apalagi kita semua tahu kita membayar pajak ini itu dan lain semacamnya. Tentu saja kita berharap infrastruktur yang kita dapat ya memang memadai lah rekan-rekan. Tapi ini kan yang terjadi memang ada beberapa kritikan terkait infrastruktur juga. Namun mungkin yang menjadi gejolak kemarahan adalah ketika infrastruktur lainnya yang dirasakan masyarakat itu mendapatkan dan menuai kritik, tapi di satu sisi sang gubernur malah menghadirkan mobil dinas yang harganya ternyata menyentuh angka 8M lebih. Bahkan disorot pula oleh Pak Presiden Prabowo Subianto pada saat wawancara dengan para pimpinan redaksi, rekan-rekan. Artinya ini Pak Presiden sudah mengetahui. Nah, kita tinggal tunggu bagaimana langkah pemerintah pusat. Apakah memang akan menghandle atau akan mengambil alih sementara atau justru ada opsi-opsi lain yang biasanya rekan-rekan. Biasanya selalu ada Pak Wapres Gibran yang memang bisa diharapkan membantu ataupun menenangkan gejolak kemarahan massa, bisa menemui massa dan lain semacamnya. Tapi tentu saja semua keputusan ada di pemerintah dan kita hanya berharap, dan saya memang berharap penuh kepada para peserta aksi yang menyuarakan pendapat. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, dihormati dan dijunjung tinggi di negeri ini. Tapi kita harus hindari sesuatu yang sifatnya pengerusakan dan lain semacamnya, karena tentu saja fasilitas umum itu dibangun bersama-sama memakai uang rakyat. Jadi jangan sampai dirusak. Dan tentu saja kritik itu bagus, kritik itu memang membangun selama itu objektif, tapi jangan merusak fasilitas